Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga sehat selalu. Pada video pembelajaran kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang persamaan kuadrat yang berisi tentang nilai diskriminan, tentang rumus jumlah dan hasil kali persamaan kuadrat, dan cara menyusun persamaan kuadrat yang baru. Yang pertama, tentang nilai diskriminan. Diskriminan itu apa sih? Diskriminan itu yaitu pembeda ya, nama lainnya disimbolkan dengan huruf D besar. Nah, rumusnya D sama dengan B kuadrat min 4A AC. Ini dari persamaan kuadrat ya. Persamaan kuadrat itu kan AX kuadrat plus BX plus C. Dari nilai diskriminan dapat ditentukan jenis akar-akar persamaan kuadrat. Yang pertama, jika D-nya lebih dari 0, artinya persamaan kuadrat itu mempunyai dua penyelesaian berupa dua akar real yang berbeda. Jika D-nya sama dengan 0, berarti persamaan kuadrat itu mempunyai satu penyelesaian berupa dua akar real yang sama atau kembar. Yang ketiga, jika D kurang dari 0, maka persamaan kuadrat tidak mempunyai akar real. Contohnya, diketahui persamaan kuadrat X kuadrat min 4X plus 2P sama dengan 0. Tentukan batas nilai P agar persamaan kuadrat mempunyai dua akar real yang berbeda, dua akar real yang sama, dan tidak mempunyai akar real. Yang pertama, kita tulis lagi persamaan kuadratnya. Kita tentukan A-nya di sini 1 ya, B-nya min 4, dan C-nya 2P. Kita masukkan ke dalam rumus diskriminan. D sama dengan B kuadrat min 4AC min 4 kuadrat min 4 kali 1 kali 2P sama dengan min 4 kuadrat yaitu 16 min 4 kali 1 kali 2P hasilnya min 8P. Nah, untuk yang pertama menentukan dua akar real yang berbeda, syaratnya yaitu D lebih dari 0. D-nya tadi kan 16 min 8P ya. Maka 16 min 8P lebih dari 0, min 8P lebih dari min 16. Ini kan positif, pindah harus jadi min. Maka P-nya kurang dari 2. Kenapa tandanya berubah? Karena yang tadi masing-masing ruas kita kalikan dengan min. Maka hasilnya juga tandanya juga ikut berubah. Yang kedua, mempunyai dua akar yang kembar atau sama. Syaratnya yaitu D sama dengan 0. D-nya 16 min 8P sama dengan 0. Min 8P sama dengan min 16. Maka P-nya sama dengan min 16 dibagi min 8, yaitu 2. Selanjutnya yang ketiga, tidak mempunyai akar-akar yang real. Maka syaratnya D kurang dari 0. 16 min 8P kurang dari 0. Min 8P kurang dari min 16. Masing-masing ruas kita kalikan min ya. Maka P tandanya jadi lebih dari 16 dibagi 8 hasilnya 2. Maka jawabannya P lebih dari 2. Selanjutnya tentang rumus jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Jika X1 dan X2 merupakan akar-akar persamaan kuadrat dari AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, dengan syarat A tidak sama dengan 0, maka berlaku ini ya rumusnya, X1 ditambah X2 rumus jumlah sama dengan min B per A. X1 kali X2 sama dengan C per A. X1 dikurangi X2 sama dengan plus minus akar D atau B kuadrat min 4AC per A. Ini tambahan, jika ditanyakan X1 kuadrat plus X2 kuadrat, maka bisa diuraikan menjadi X1 plus X2 dikuadratkan min 2X1 kali X2. X1 pangkat 3 ditambah X2 pangkat 3 dan seterusnya sampai X1 pangkat 3 min X2 pangkat 3, maka diuraikan menjadi X1 min X2 dipangkatkan 3 ditambah 3X1 kali X2 dikali buka kurung X1 kurangi X2. Contohnya, diketahui X1 X2 merupakan akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat min 3X plus 5 sama dengan 0. Tentukan nilai dari yang pertama X1 tambah X2, yang kedua X1 kali X2, yang ketiga X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat, dan yang terakhir yang keempat X1 per X2 ditambah X2 per X1. Persamaan kuadrat kita tulis lagi.
kita tentukan nilai A-nya. A-nya kan di sini 1 ya. B-nya min 3, C-nya 5. Untuk yang pertama penjumlahan X1 tambah X2, tadi rumusnya min B per A. B-nya kan min 3, karena min kali min plus berarti 3. A-nya 1, 3 dibagi 1 hasilnya 3. Terus yang kedua B, X1 kali X2, rumusnya C per A. C-nya 5, A-nya 1, berarti 5 dibagi 1 sama dengan 5. Yang C, X1 kuadrat plus X2 kuadrat sama dengan, kita uraikan dulu, X1 tambah X2 dikuadratkan min 2 kali X1 kali X2. Tadi X1 ditambah X2 kan hasilnya 3, berarti 3 kuadrat min 2 kali X1 kali X2, tadi hasilnya 5, jadi min 2 kali 5. 3 kuadrat hasilnya 9, min 2 kali 5 hasilnya min 10. 9 kurangi 10 hasilnya min 1. Berikutnya yang D, X1 per X2 ditambah X2 per X1 sama dengan, ini samakan dulu penyebutnya ya. Ini X1 dikalikan X1 hasilnya X1 kuadrat ditambah X2 kali X2 kuadrat per X1 kali X2 sama dengan tadi X1 tambah X2 hasilnya X1 tambah X2 X1 kuadrat tambah X2 kuadrat hasilnya min 1 per X1 kali X2 hasilnya 5. Jadi jawabannya min 1 per 5. Selanjutnya menyusun persamaan kuadrat baru. Jika diketahui akar-akarnya, maka menggunakan rumus X kuadrat min buka kurung X1 tambah X2 tutup kurung dikalikan variabel X ditambah X1 kali X2 sama dengan 0. Tapi jika diketahui hubungan antara akar-akar persamaan kuadrat baru dengan akar-akar persamaan kuadrat lama, kita gunakan rumus ini, X kuadrat min alfa ditambah beta kali X plus alfa kali beta. Jadi persamaan kuadrat yang lama itu kan menggunakan X1 X2. Kalau persamaan kuadrat yang baru kita gunakan alfa dan beta agar berbeda. Nilai alfa plus beta dan alfa kali beta dapat ditentukan menggunakan nilai-nilai pada bentuk X1 tambah X2 dan X1 kali X2. Jadi mencari alfa plus beta ini bisa menggunakan rumusnya X1 tambah X2 yaitu min B per A, sedangkan alfa kali beta rumusnya yaitu C per A. Contohnya, ini contoh untuk contoh yang pertama ya. Jika diketahui akar-akarnya min 2 dan 5, berarti ini X1-nya min 2, X2-nya 5. Kita tentukan persamaan kuadrat baru. Ini ya. Maka rumusnya X kuadrat min X1 tambah X2X ditambah X1 kali X2 sama dengan 0. X kuadrat min tadi X1-nya min 2 ditambah X2-nya 5 X ditambah X1 min 2 kali 5 sama dengan 0. X kuadrat min 2 tambah 5 itu kan 3 plus 3, min kali plus hasilnya min 3X dikurang min ya, plus kali min hasilnya min 2 kali 5 10. Jadi persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya min 2 dan 5 yaitu X kuadrat min 3X min 10 sama dengan 0. Contoh soal kedua menggunakan rumus yang kedua ini ya, alfa plus beta tadi. Jika akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat plus 2X min 3 sama dengan 0 adalah alfa dan beta, tentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya alfa plus 2 dan beta plus 2. Nah, ini dari jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat, PK itu persamaan kuadrat yang awal. Ini alfa plus beta ya. Ini kan A-nya 1, B-nya 2, C-nya min 3. Alfa plus beta sama dengan min B per A, maka min B-nya berapa? 2 per 1, maka hasilnya min 2. Alfa kali beta, maka sama dengan C per A sama dengan min 3 dibagi 1, yaitu hasil sama dengan min 3. Misalkan P sama dengan alfa plus 2 dan Q
sama dengan beta plus 2. Maka jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat yang baru sama seperti ini tadi rumusnya. P plus Q, jadi alfa plus 2 ditambah beta plus 2. Alfa ditambah beta kita kelompokkan jadi 1, 2 ditambah 2 hasilnya 4. Tadi alfa plus beta hasilnya kan min 2. Min 2 tambah 4 hasilnya 2. Selanjutnya yang P kali Q, maka sama dengan alfa plus 2 dikali beta plus 2. Dikalikan satu-satu ya. Alfa kali beta hasilnya alfa beta. Alfa dikali 2 hasilnya plus 2 alfa ditambah 2 kali beta plus 2 beta. 2 kali 2 hasilnya plus 4. Ini bisa kita kelompokkan yang alfa dengan beta. Karena duanya kan sama, kita keluarkan, maka menjadi alfa beta plus 2 kali alfa tambah beta plus 4. Alfa beta di hasilnya min 3 ditambah 2 kali alfa plus beta hasilnya min 2 ditambah 4, maka min 3 ditambah 2 kali min 2 kan min 4, min 3 min 4, maka hasilnya berapa? Min 7 ya, min 7 ditambah 4 hasilnya min 3. Jadi persamaan kuadrat barunya yaitu x kuadrat min p plus qx plus p q sama dengan 0. X kuadrat min p plus q nya kan 2, min 2x, p q nya kan min 3, min kan plus kali min ya, jadinya min 3, maka hasilnya x kuadrat min 2x min 3 sama dengan 0. Oke, selanjutnya yaitu latihan tantangan belajar buat kalian semua di rumah. Kalian tulis di buku tulis ya. Tetap semangat, jaga selalu kesehatan. Sekian dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.